Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta kuliah karir dan wirausaha. Semoga di pertemuan kali ini bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan menangkap peluang bisnis atau identification of business opportunities atau mengidentifikasi peluang-peluang bisnis ya yang mungkin nanti bisa kita pelajari bersama. Ya. Oke, kita akan masuk pada slide berikutnya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa itu menangkap peluang bisnis, tentunya kita harus bisa memahami apa sih peluang itu. Ya. Apa sih peluang itu? Peluang dalam slide ini dikatakan situasi yang membuat seorang pengusaha bisa menawarkan barang atau jasa yang membuat menarik pembeli atau pengguna. Ya. Jadi di sini bisa kita pahami bagaimana suatu situasi atau kondisi itu bisa menarik orang lain, ya, bisa berupa barang ataupun bisa berupa jasa. Ya. Nah ini harus tertanam dalam diri kita. Setiap ada waktu di situ tentu ada peluang. Dan tugas kita adalah mencoba untuk menangkap peluang-peluang yang memungkinkan bisa kita lakukan. Ya, lakukan. Jadi peluang di sini harus menjadi pikiran besar ya dalam diri kita. Ya. Ternyata seseorang kalau tidak bisa menangkap peluang itu sangat disayangkan, ya, karena seringkali peluang itu tidak muncul dua kali atau sekian kali. Meskipun setiap waktu itu ada peluang-peluang, namun kita harus bisa menangkap semua peluang yang sesuai, yang relevan, yang memungkinkan bisa kita lakukan. Ya. Nah, ini yang dimaksud peluang. Jadi situasi yang bagaimana seseorang itu ya bisa menawarkan entah itu barang atau jasa ya, dan orang itu menjadi berminat atau tertarik ya terhadap apa yang kita tawarkan ya, karena adanya suatu peluang atau situasi yang memungkinkan kita bisa memanfaatkan peluang itu. Ya. Berikutnya, nah faktor-faktor yang membuat situasi tersebut terjadi itu apa? Nah, ini harus kita pahami. Jadi tadi itu peluang itu adalah terkait dengan situasi, gitu ya. Tentunya ada variabel-variabel yang berpengaruh ya, terhadap peluang tersebut. Yang pertama, produk atau jasa yang belum ada. Ya. Jadi pada situasi tertentu, ya, tentunya belum ada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, itu peluang. Ya, itu peluang. Nah, contoh misalkan ketika awal-awal musim corona, ya, yang namanya hand sanitizer, ya, atau yang namanya masker, itu sangat langka. Ya, dan sebenarnya itu adalah peluang. Ya, peluang. Nah, contoh lagi misalkan sekarang ini musim belajar online ya, atau kuliah daring misalkan begitu. Tentunya banyak
murid-murid yang tidak pergi ke sekolah, namun dilakukan di rumah. Nah, ini sebenarnya situasi yang ada peluangnya, ya. Apa? Contohnya misalkan tentunya tidak semua keluarga, tidak semua murid itu tidak punya yang namanya WiFi, ya, atau paket internet, misalkan begitu. Nah, itu peluang gimana ya, misalkan kita itu aktif di Karang Taruna, begitu bisa menciptakan peluang itu dengan mengkoordinir keluarga atau anggota keluarga, begitu ya. Terus kita ciptakan di situ sebuah peluang WiFi yang untuk belajar bersama, ya, belajar bersama. Dan tentunya dengan protokol kesehatan yang sesuai, ya. Dan sebenarnya ini sudah pernah ditangkap oleh salah satu desa tertentu, begitu ya. Bagaimana Karang Taruna di situ itu menarik sumbangan sukarela dari masing-masing warga itu cuma 1.000, ya, cuma 1.000. Itu tiap hari 1.000, 1.000, 1.000, ya, dan itu untuk satu keluarga ya, satu rumah ya, 1.000, dan dimanfaatkan untuk beli wifi ya, dan wifi-nya itu bisa dipakai untuk semuanya. Bahkan Karang Taruna ini bisa menarik remaja-remaja yang tidak ada kerjaan sehingga bisa diperbantukan di situ, ya. Bahkan bisa juga dipakai untuk belajar bersama, ya, belajar bersama, ya. Nah, ini beberapa faktor yang juga membuat situasi tersebut itu terjadi. Yang kedua, produk atau jasa yang sudah ada tetapi belum mampu memenuhi kepuasan pelanggan, ya. Jadi kalau misalkan sudah ada tetapi banyak yang masih belum puas terhadap entah itu produk atau jasa yang sudah ada. Nah, ini perlu kita pahami, bahkan juga perlu kita riset begitu ya, untuk menguatkan peluang itu agar bisa kita ambil. Contoh misalkan ada di daerah kalian misalkan ya, ada jualan pecel begitu ya, contoh misalkan. Tetapi banyak yang mengeluhkan pecelnya itu menunya atau bumbunya gitu ya, itu kok tidak memiliki kekhasan gitu ya, tidak memiliki kekhasan. Sehingga pecelnya ya biasa-biasa saja. Nah, kalian sehingga banyak mungkin yang mengeluhkan ya karena tidak puas, pecelnya kok rasanya begini aja sih, ya kan, kayaknya perlu tambah ini, tambah itu. Nah, itu harus bisa kita tangkap, itu peluang. Ya. Perlu ada tambahan, misalkan, oh itu perlu dikasih tambahan apa namanya jeruk pecel, sehingga khas, misalkan begitu. Nah, jadi bisa menangkap produk atau jasa yang sekiranya itu masih belum memenuhi kepuasan orang lain atau pelanggan, termasuk jasa. Jadi kalau jasa itu misalkan ada suatu lembaga begitu ya di tempat kalian, entah itu lembaga bimbingan belajar atau lembaga pelatihan begitu ya. Namun di situ tidak memiliki sisi yang lain sehingga itu banyak dikeluhkan. Contoh misalkan tidak memiliki sisi psikologis ya. Nah, di situ ada peluang, oh perlu ada penambahan, misalkan di lembaga pelatihan itu ada sisi psikologisnya, contoh misalkan melayani konseling gratis, ya. Nah, yang terakhir, ya, faktor-faktor yang membuat situasi tersebut itu terjadi, yaitu terkait dengan passion atau hobi. Bagaimanapun juga kita melakukan suatu pekerjaan, ya, suatu wirausaha, kalau nggak sesuai dengan passion kita atau kalau tidak sesuai dengan hobi kita, tentunya itu kurang maksimal, ya, kurang maksimal. Sehingga sedapat mungkin peluang-peluang yang kita tangkap itu memang relevan dengan diri kita, ya, sehingga kita mudah untuk mengembangkan, ya, mudah untuk mengembangkan. Jadi kenali passion kalian dan hobi kalian sehingga itu sesuai dengan diri kalian. Selain itu, situasi-situasi tertentu, setiap orang itu kan memiliki passion, memiliki hobi, begitu ya. Nah, tentunya itu perlu difasilitasi. Ya. Nah, difasilitasi itulah kita mampu menangkap peluang itu.
ya, mampu menangkap peluang itu. Nah, itu beberapa faktor yang membuat situasi tersebut itu terjadi. Ya. Berikutnya, ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi peluang? Ya. Yang pertama, amati perubahan lingkungan. Nah, bagaimanapun juga kita harus belajar mengamati situasi dan kondisi termasuk lingkungan di sekitar kita yang sekiranya itu memang ada peluang yang bisa kita tangkap di situ. Ya, contoh misalkan dulu itu orang itu kan kalau nyuci kan mesti dicuci sendiri atau dicuci tangan begitu ya. Terus terciptalah yang namanya mesin cuci. Ya. Nah, ini karena mengamati dari lingkungan itu orang kok males nyuci dan sebagainya itu ya, diciptakanlah yang namanya mesin cuci. Ya. Nah, ini. Jadi mencoba untuk mengamati bagaimana di lingkungan itu memang membutuhkan jasa-jasa atau produk-produk yang memang itu diperlukan oleh lingkungan tersebut ya, atau karena memang adanya perubahan-perubahan lingkungan. Seperti halnya sekarang ini ya, banyak sekali perubahan-perubahan lingkungan karena dampak dari corona itu ya, sehingga kita paling tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada ya, dengan tentunya dengan teknologi. Yang kedua, pahami kebutuhan yang tidak memuaskan ya. Jadi sebenarnya kebutuhannya sudah ada, tetapi seringkali orang itu mengeluhkan, kok begini ya, kok begitu ya. Nah, tentunya itu kita bisa tangkap menjadi peluang. Ya. Yang berikutnya, kenali masalah dan cara mengatasinya. Ya. Sebagai seorang psikologi tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk mampu mengenali masalah yang ada. Di masalah itu adalah adanya gap antara harapan dengan kenyataan. Jadi kita harus menemukan gap-nya itu di mana. Dan kita coba menemukan cara mengatasinya itu seperti apa. Ya, cara mengatasinya seperti apa. Contoh misalkan masalah itu seseorang itu pengen sekali makan tetapi nggak perlu kemana-mana, gitu ya. Nah, cukup ada layanan jasa menyediakan makanan, misalkan begitu ya. Nah, jadi pengennya itu makan nggak usah pergi mana, tinggal ke call center terkirimlah makanan itu misalkan begitu ya. Nah, selama ini mungkin belum ada call center jasa untuk pengiriman makanan begitu ya. Nah, kalau sekarang yang ada itu kan kayak GoFood ya, Gojek misalkan begitu, itu sudah jalan lah. Tetapi yang lain daripada itu masih belum ada. Nah, dan tentunya perlu tahu bagaimana cara mengatasinya itu. Ya. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan tekanan ekonomi. Ya. Nah, tekanan ekonomi ini tentunya akan banyak mengurangi tenaga kerja. Tetapi sebenarnya kalau kita mampu menangkap, ini adalah peluang ya untuk menciptakan suatu pekerjaan. Ya. Contoh misalkan kalian mengidentifikasi mereka-mereka yang sudah di PHK begitu ya, terus dibuatkan semacam database begitu ya. Nah, kalian bisa menangkap menjadi seorang penyalur tenaga kerja misalkan gitu, atau menciptakan tenaga kerja dengan membuat peluang-peluang kerja yang ada begitu. Nah, sehingga ini bisa kita jadikan peluang ya. Dan seringkali adanya tekanan ekonomi itu juga memunculkan sebuah kreativitas ya, yang sebenarnya sederhana tetapi itu sangat penting ya, sangat penting ya. Mungkin sekarang itu ada namanya laundry sepatu gitu ya, laundry sepatu itu banyak juga yang memanfaatkan produk-produk tersebut ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan
eh, pengaruh sosial, ya, pengaruh sosial. Nah, tentunya pengaruh sosial ini bahwasanya setiap orang itu kan tidak bisa hidup sendiri, pasti ada yang namanya hubungan antara satu dengan orang lain. Sehingga pengaruh sosial ini menjadi penting untuk kita tangkap sebagai salah satu proses untuk mengidentifikasi peluang. Ya. Jadi tekanan sosial atau pengaruh sosial yang bagaimana yang bisa kita tangkap, tentunya terkait dengan kebutuhan orang lain yang sebenarnya itu juga penting. Yang berikutnya adalah kemajuan teknologi. Nah, di era sekarang kita tidak bisa berkata tidak untuk belajar tentang teknologi, ya. Karena di era sekarang sudah sangat penting untuk memanfaatkan teknologi, khususnya medsos. Jadi kalau medsos itu tidak cukup hanya dipakai untuk update status, ya, tapi pakailah untuk beraktualisasi, ya, beraktualisasi, ya. Dan syukur-syukur aktualisasi ini bisa menjadi sebuah usaha dan disitulah terciptanya sebuah peluang. Jadi salah satu proses untuk mengidentifikasi peluang tentunya kita harus melihat terkait dengan kemajuan teknologi, ya, khususnya medsos, ya. Yang terakhir yaitu terkait dengan situasi politik dan peraturan, ya. Kita hidup di negara hukum, tentunya harus paham terkait dengan aturan-aturan yang melibatkan usaha kita, ya, baik itu produk ataupun jasa, ya. Kita tidak bisa seenaknya berusaha sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus paham aturan mainnya, ya, karena salah sedikit nanti bisa terjerat peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Contoh misalkan kita niatnya itu hanya sekedar update status, tetapi di situ menyinggung orang lain, nah itu nanti kena undang-undang terkait dengan teknologi, ya. Dan termasuk juga situasi politik ini juga menjadi penting untuk kita pahami karena seringkali adanya situasi politik itu sangat banyak peluang yang bisa kita tangkap. Contoh musim pilkada, gitu ya, itu kan biasanya atau musim pilpres itu ya, itu kan biasanya selalu banyak yang namanya publikasi, umpul-umpul dan sebagainya itu. Nah, saya kira itu bisa menjadi salah satu proses untuk mengidentifikasi peluang yang nantinya bisa kita kembangkan. Ya. Oke. Berikutnya, nah, kenali masalah dan cari solusinya. Ya. Masalah akan dikenali dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang terjadi di masyarakat pada kehidupan sehari-harinya. Solusi dari masalah tersebut memunculkan sebuah peluang usaha. Jadi, kalau kalian bisa mengenali masalah dan menemukan solusi, tentunya disitulah peluang yang bisa kita ciptakan. Ya, bisa kita ciptakan. Nah, saya kira ini sudah banyak yang memanfaatkan. Salah satu yang sederhana itu misalkan ternyata orang bermain IG itu ternyata bisa menjadi peluang usaha, ya, Instagram. Ya, saya melihat beberapa IG yang awalnya hanya iseng-iseng tetapi menjadi lama-lama menjadi usahanya, ya. Dia akhirnya di endorse, ya, bahkan untuk titik publikasi di IG-nya itu harus berbayar, ya, karena memang followernya sangat banyak begitu, ya. Nah, tentunya harus bisa kenali masalah. Yang paling mudah adalah mencoba untuk merefleksikan kira-kira apa sih masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari begitu, dan coba kalian cari solusinya, dan sebenarnya itu pun menjadi yang juga dialami oleh orang pada umumnya karena pada hakikatnya setiap orang itu masalahnya sama pada hakikatnya, ya, cuman hanya persoalan seni saja yang membuat berbeda.
Nah, tetapi secara umum semua masa yang dihadapi manusia itu sama, ya. Tetapi variasinya saja yang mungkin berbeda-beda. Nah, tinggal mencoba kita kenali masalah diri kita dan coba cari solusinya. Di situ akan tercipta sebuah peluang. Yang penting kalian tidak minder, ya, tidak mudah putus asa, ya, tidak mudah menyerah, ya, harus selalu fight, ya, harus selalu kuat, ya, sehingga apapun masalah itu akan kita temukan solusinya, ya, solusinya. Oke, berikutnya, nah salah satu yang mungkin juga kita tidak pernah terpikirkan, gitu ya, usaha sedot WC. Nah, ini kelihatannya remeh begitu ya. Bayangkan mereka ini punya tangki sedot WC ini 10 saja. Sekali nyedot itu 300.000 misalkan, ya. Nah, berarti kalau 10 itu sekali sedot semuanya, oh bisa 3 juta gitu. Kalau hitung secara ekonomi. Tetapi kita menangkap di sini adalah peluang. Hampir semua rumah itu bentuknya adalah ada tempat pembuangan kotorannya di situ tersentral gitu ya, sehingga tidak langsung habis tetapi suatu ketika akan penuh. Ini bisa kita ambil. Dan masih banyak lagi mungkin peluang-peluang yang memungkinkan. Yang penting kita mencoba untuk memahami, mengenali masalah kita sehari-hari dan mencoba untuk mencari solusi. Nah, disitulah peluang. Ya. Nah, bagaimana mengeksekusi peluang? Ya, nah kita harus bisa memahami bagaimana sih kita harus bisa mengeksekusi peluang yang ada. Nah, sebelum jauh ke sana, perlu kita pahami bersama, ternyata bisnis, nah bisnis ini tidak hanya kita maknai wirausaha ya, tetapi lebih daripada itu karena bisnis di sini lebih kita tekankan pada diri kita yang memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan, jiwa-jiwa kemandirian, jiwa-jiwa pengembangan, inovatif dan kreatif itu, ya. Bahwasanya kalau kita buat presentasi, proses untuk menangkap peluang itu cuma 20%. Ya. Tetapi kalau 80%-nya ini ternyata adalah soft skill, ya, soft skill yang ada dalam diri kita. Salah satunya adalah leadership, ya, bagaimana kita memimpin, gitu ya, baik memimpin diri sendiri atau memimpin orang lain, ya, dan kerjasama kita dengan orang lain, ya, dengan orang lain. Nah, yang pertama adalah bagaimanapun juga kita kalau mau sukses dalam wirausaha, berjualan atau berbisnis atau dalam pekerjaan, ya, itu harus menjadi pekerjaan yang kita sukai. Nah, ini ya. Jadi kalau kita tidak menyukai terhadap pekerjaan kita itu, tentunya kita akan tersiksa, ya, tersiksa dan membuat diri kita tidak bisa berkembang. Tapi kalau usaha kita itu atau pekerjaan kita itu memang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita, ya, dan kita sukai, kita akan menikmati, ya, kita akan menikmati dan terus mencoba untuk mengembangkan dan mengembangkan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, coba temukan passion kalian. Sebenarnya saya ini mau kerja apa, mau wirausaha apa, ya, agar nanti semakin pesat ketika kalian sudah pada tahap menentukan, memutuskan atau melakukan pekerjaan itu. Nah, dan yang kedua, yang terakhir adalah terkait dengan kepemimpinan, ya, terkait dengan kepemimpinan, yaitu bagaimana mendapat dukungan. Sehebat apapun kita, kalau kita itu pemain tunggal, itu tidak ada artinya. Seperti kita main sepak bola, gitu ya. Main sepak bola kalau sendirian kan tidak ada artinya tanpa ada teman-teman yang lain.
ya teman-teman yang lain. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita harus bisa memanfaatkan orang lain agar mendukung usaha kita atau pekerjaan kita. Tentunya ini adalah terkait dengan soft skill yang bagus sehingga orang lain itu interest dengan diri kita. Nah, terima kasih. Demikian mungkin terkait dengan identifikasi untuk menemukan peluang usaha atau pekerjaan yang harapan kita itu sesuai dengan diri kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, perlu sharing, nanti bisa ditanyakan atau di-share di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.